Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di Saat Teduh kali ini. Saya akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ia berfirman bahwa apapun yang sedang menjadi permasalahan kita, janganlah gentar dengan hidup kita. Sebab kita memiliki Allah yang besar dan memiliki kuasa yang tak terbatas yang akan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita menyembah pribadi yang sangat berkuasa atas hidup kita dan memberikan syukur kita kepadanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh Yesus, ku tahu Kau selalu bersamaku. Kau selalu setia Tuhan di dalam hidupku. Kami mau terus bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu di dalam pergumulanku, di dalam kesesakanku. Kau tahu Tuhan, Kau tahu pergumulanku. Kau selalu setia, Kau selalu mendengarkan seluruh hati Tuhan. Ku mau serahkan semuanya Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Puji Tuhan, Shalom, keluarga ACC yang diberkati Tuhan. Kita ada di hari yang ketiga, di hari Jumat, di bulan yang baru, bulan Mei, bulan yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya semua kita pasti bersemangat dengan bulan yang baru. Oke, hari ini kita ada dalam pembacaan Bible Journey kita di Tawarik 13, 14, dan 15. Sebuah cerita yang cukup menarik daripada kisahnya Raja Daud waktu dia sudah menjadi raja bagi Israel. Tapi secara khusus hari ini kita akan mempelajari dari 1 Tawarik pasal yang ke-13 saja, dari satu peristiwa bagaimana tabut Allah dipindahkan dari Kiryat Yearim, saudara, dan ada satu peristiwa yang terjadi di situ, saudara. Nah, kitab Tawarik ini sebenarnya ditulis dikaitkan dengan seorang nabi yang bernama Ezra. Jadi kemungkinan kitab ini ditulis selama atau setelah pembuangan ke Babel periode Persia itu tahun 538 sampai 333 sebelum Masehi. Jadi penulisan ini tuh kayak sedang mereview kembali, merenungkan kembali, menceritakan kembali tentang sejarah daripada bangsa Israel. Jadi tujuan daripada kitab ini ditulis dan ini ingin memberikan satu gambaran atau perspektif baru kepada
sejarah daripada bangsa Israel ya, terutama fokus pada masa pemerintahan Raja Daud gitu saudara. Terutama di sini menekankan pentingnya yang namanya penyembahan yang benar kepada Tuhan saudaraku. Nah, jadi peristiwa dalam 1 Tawarik pasal 13 ini kurang lebih sama dengan beberapa bagian daripada kitab di 2 Samuel dan 1 Raja-Raja saudara. Nah, dalam konteks ayat ini kita baca bersama-sama. Ini sedang menceritakan tentang prosesi bagaimana memindahkan tabut Tuhan, ya, memindahkan tabut Tuhan. Dan kalau kita baca di sini penekanan tentang bagaimana kita menghargai kekudusan daripada kehadiran Tuhan, the presence of God. Nah, ayat pertama bilang begini saudara, Daud berunding dengan para kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 dengan semua pemuka. Kata Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu pandang baik dan jika Tuhan Allah kita berkenan, baiklah kita mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di seluruh daerah orang Israel dan juga kepada para imam dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota-kota dengan tanah pengembalaan sekitarnya supaya mereka bergabung dengan kita. Baiklah kita membawa tabut Allah kita kembali kepada kita, sebab pada zaman Saul kita tidak memperdulikannya. Ayat 4, seluruh jemaah itu mengatakan bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu baik dalam pandangan segenap bangsa itu. Jadi dia ingin sekali bahwa tabut itu tuh saudara dibawa kembali. Nah, mari kita lihat dalam pembacaan kita yang pertama di ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita melihat di sini bahwa untuk memulangkan tabut itu yang melambangkan kehadiran Tuhan, hadirat Allah, the presence of God, Shekinah glory Allah itu. Dalam bagian pertama kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sini Daud berkonsultasi dengan para pemimpin dan berbicara kepada seluruh jemaah Israel saudara, supaya kasih tahu bahwa tabut Allah itu akan dikembalikan saudara. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, ada satu hal yang sangat menarik. Dia ingin mengembalikan kehadiran Tuhan, the presence of God, tabut Allah gitu ya. Tapi dia sendiri hanya berkonsultasi kepada para pemimpin dan kepada jemaat. Kita belajar di dalam ayat 1 sampai ayat 4 ini tidak ada momen situasi keadaan di mana Daud itu berkonsultasi dengan Tuhan. Apakah Daud panggil seorang imam atau nabi dan bertanya, tolong carikan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tapi di sini Daud melakukannya sendiri dan hanya bertanya kepada jemaat dan pemimpinnya. Tidak ada momen di mana dia berdoa dan berkata, oke, saya akan coba berdoa dulu, saya akan mencari kehendak Tuhan dulu. Di poin yang pertama ini kita mau belajar bersama-sama, saudara, sehebat apapun orang di sekeliling kita, sepintar apapun kita perlu melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudara. Di sini dia tidak bertanya dengan Tuhan, meskipun niatnya baik sebenarnya. Tapi sekali lagi dia tidak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, penting sekali kita untuk mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, apakah Tuhan berkehendak atau tidak. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan. Nggak ada yang salah dengan kita bertanya pendapat kepada orang yang lebih rohani, kepada orang yang lebih punya pengalaman, kepada orang yang mungkin jauh lebih pintar daripada kita. Tapi terpenting adalah bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Dengan caranya apa? Berdoa. Tuhan, tunjukkan jalanmu. Tuhan, tunjukkan tuntunanmu. Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kita perlu melibatkan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Pak Pendeta, bagaimana caranya supaya saya tahu itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan selalu memberikan damai sejahtera di hati kita. Yang kedua, kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan yang namanya firman Tuhan. Sebab itu penting sekali untuk kita semua datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari suara Tuhan, minta tuntunan Tuhan.
sambil sudah berdoa, sudah bisa baca Alkitab, tiba-tiba saja Tuhan bisa memberikan tuntunan lewat nasihat orang lain yang bertangan damai sejahtera di hati saudara. Itu mungkin tuntunan Tuhan. Jadi yang pertama kita bisa belajar dari peristiwa ini, kalau kita menghormati kekudusan Tuhan, maka kita perlu melibatkan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Nah, mari kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Lalu Daud menghimpun semua orang Israel dari sungai Shihor di Mesir sampai ke Lebo Hamat untuk membawa tabut Allah dan Kiryat Yearim. Dari Kiryat Yearim, Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Allah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah tabut Allah, wilayah Yehuda, untuk mengangkat tabut Allah mengangkat dari sana tabut Allah Tuhan yang bertata di atas kerubim yang namanya disuruhkan di sana. Perhatikan ayat 7. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru dari rumah Abinadab, lalu Uzza dan Ahio memandu kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, simbal, dan nafiri. Saudara, di sini kalau kita perhatikan, Daud menaikkan hadirat Tuhan, Shekinah glory Allah itu, saudara, di atas kereta, saudara. Mereka bawa tabut kereta, itu kereta baru, saudara. Ditaruh di atas kereta, dan apa yang terjadi? Ada namanya Uzza di ayat 9. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, Uzza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu itu tergelincir. Maka murka Tuhan menyala-nyala terhadap Uzza. Ia menewaskan Uzza karena telah mengulurkan tangannya ke tabut itu. Demikianlah ia mati di sana di hadapan Allah. Bukankah niatnya Uzza baik, saudara, ingin menolong supaya jangan tergelincir? Bukankah niatnya baik, dia ingin menstabilkan tabut Tuhan? Tapi masalahnya dalam konteks peristiwa ini, dalam konteks pada masa itu, saudara, tidak boleh menyentuhnya. Itu kekudusan Tuhan. Itu perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar, saudara. Uzza menyentuhnya. Tapi mari kita mau pelajari lebih dalam, saudara. Sebenarnya kesalahannya bukan saja dari kesalahan tindakan sembrono daripada Uzza, saudara. Tapi sebelum peristiwa Uzza terjadi, sebenarnya menurut ajaran pada masa itu, tabut Tuhan tidak diperbolehkan diangkut menggunakan kereta. Tidak boleh, saudara. Karena hukumnya secara khusus, yang boleh mengangkut tabut itu hanyalah bahu orang-orang Lewi, dipikul dengan menggunakan tongkat yang dimasukkan melalui cincin yang ada pada keempat sisi tabut tersebut. Harus dipikul, dibawa oleh imam, orang khusus, nggak boleh sembarangan orang. Meskipun itu keretanya baru, tapi Alkitab nggak pernah ajar aturan Taurat pada waktu itu, tidak pernah mengajarkan diangkut dengan kereta, bukan ditarik oleh lembu atau binatang, oleh manusia. Dalam kitab Keluaran 25 ayat 10 sampai 15, di situ Tuhan memberikan perintah khusus tentang cara mengangkut tabut, gitu ya, cara mengangkut tabut, yang menekankan pentingnya mengikuti instruksi Tuhan dengan tepat. Nah, jadi ketika Daud memutuskan untuk mengangkut tabut dengan kereta, itu merupakan pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan. Dan insiden Uzza menunjukkan konsekuensi serius dari tidak ikut perintah Tuhan dengan tepat, saudara. Di poin yang kedua ini kita perlu belajar menghormati ketetapan Tuhan, menghormati firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang nggak boleh, ya nggak boleh, jangan ditawar-tawar. Tidak bisa, jangan ditawar-tawar. Jangan mengurangi sedikit pun daripada kebenaran firman. Uzza tidak menghormati kekudusan Tuhan. Niat hatinya baik, tapi dia melanggar kekudusan Tuhan. Dia melanggar kekudusan Tuhan, saudara. Tapi Daud juga telah melanggar firman Tuhan. Uzza, Daud sama-sama melanggar firman. Daud melanggar ketetapan Tuhan, aturan Tuhan. Nggak ada pakai kereta, nggak boleh pakai binatang, harus manusia.
Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, apapun yang Alkitab ajarkan ini sebuah kebenaran. Ini suara kebenaran. Taatilah firman. Jangan dikompromikan, jangan dikurangi kadar kebenarannya. Kita nggak boleh menyesuaikan firman Tuhan pada bobroknya dunia ini. Tapi bobroknya dunia ini harus kita terangi dengan firman Tuhan. Sebab itu keluarga saya yang diberkati Tuhan, mari belajar untuk menghormati kekudusan Tuhan. Belajar menghormati kehadiran Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam ibadah, dalam penyembahan. Waktu kita sedang menyanyi, berhadapan dengan Tuhan, bukankah 1,5 jam ibadah itu kita sedang mengalami Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Jangan ada hal lain yang mencuri bagian daripada kita berjumpa dengan Tuhan. Ada tindakan perbuatan yang lain yang mengalihkan fokus kita daripada kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Penting sekali menghormati kekudusan Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Tahu saudara, 2-3 orang memuji Tuhan, maka dia hadir. Bukankah di ibadah home cell, sekolah minggu, youth, ibadah minggu, Tuhan hadir. Bagaimana kita menghormati kehadiran Tuhan, itu penting. Karena waktu kita menghormati kehadiran Tuhan, dia akan hadir nyata secara tak terbatas, menjamah, mengurapi hidup kita semua. Bagian yang kedua dari 1 Tawarikh 13 ini, kita bisa belajar untuk lebih menghormati kekudusan Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Ayat yang ke-11. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Uzza. Ya, Daud gusar, Daud marah. Sehingga tempat itu disebut orang Peres Uzza sampai sekarang. Dan pada waktu itu Daud takut kepada Allah, katanya, bagaimana mungkin aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku. Saudara, Daud marah. Daud marah kenapa Tuhan bunuh dia. Niatnya kan baik. Berapa banyak kita seperti itu. Niatnya kan baik. Yang penting hatinya tulus. Saudara, yang tulus tentu benar. Tapi sesuatu yang benar itu pasti tulus, saudara. Daud marah dengan Tuhan. Daud nggak terima kenyataan itu. Berapa banyak kita seringkali kita marah dengan Tuhan, saudara. Tapi mari kita mau belajar. Kita mau belajar daripada Daud. Dikatakan di dalam ayat ini, bagaimana mungkin aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Ada sebuah kesadaran. Daud tahu dia salah. Makanya di ayat selanjutnya, sebab itu Daud tidak memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi ia menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad. Daud berani mengakui kesalahannya dan dia belajar dari kesalahannya. Daud tahu Daud salah, sehingga gara-gara dia salah lah, Uzza juga akhirnya membuat kesalahan dan Uzza mati. Betapa penting sebagai seorang pribadi kita perlu punya hati yang lemah lembut. Apa itu hati yang lemah lembut? Hati yang lemah lembut adalah berani mengakui kesalahan dan dosa. Dan kita mau belajar dari kesalahan kita. Daud belajar dari kesalahannya, maka dia bilang, stop, jangan di sini. Simpan rumahnya Obed-Edom. Nanti satu waktu ada momen kembali dalam kitab Tawarikh, dia kembali mengambil tabut Allah itu. Dan Tuhan mengadakan kehadiran yang luar biasa tentang kerajaan Daud. 3 hal penting yang kita bisa belajar dari sini, saudara. Selalu libatkanlah Tuhan. Bertanyalah dengan Tuhan. Yang kedua, hormati kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita belajar berani mengakui kesalahan. Dan berani mau belajar dari kesalahan kita. Kenapa Daud sebegitu masyhurnya dia, saudara? Pada dia melakukan banyak kesalahan dan dosa di hidupnya. Kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan? Sebegitunya dikatakan Yerusalem sebagai kota Daud. Karena Daud punya hati yang lemah lembut, hati yang mau bertobat, berani mengakui kesalahan, berani jujur, berani mengakui kelemahan. Ini yang penting hari-hari ini, ini yang hilang dari banyak anak-anak Tuhan. Kita merasa kita paling benar, paling hebat, paling sempurna, paling luar biasa. Tapi kita harus berani mengakui bahwa kita punya kelemahan. Daud berani mengakuinya dan berani bertobat dan mau berubah. Saya berdoa, spirit yang sama, semangat yang sama juga ada dalam hati kita untuk berani mengakui kesalahan dan dosa kita, kembali sama Tuhan. Maka saya percaya ada pengampunan, ada pemulihan,
ada mujizat bagi saya dan saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa hari ini, berikan kami hati lemah lembut seperti hatinya Daud, untuk belajar mengakui kesalahan kami Tuhan, melibatkan Tuhan, ampuni kami kalau ada beberapa hal di hidup kami mengandalkan kekuatan kemampuan kami sendiri, kami sepelekan Tuhan, kami nggak percaya dan tidak andalkan Tuhan. Ampuni kami bertobat dalam nama Yesus. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk terus mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan lihat mujizat terjadi hidup kami. Berkati dan urapi Tuhan, berkati dan urapi kami semua, semakin mengasihi Tuhan. Berkati jemaat dan belajar taat sama Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mau hidup dalam kebenaran dan kudusan Tuhan. Berkati kami semua. Bersyukur berdoa, biar kuatkan kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap baca Alkitab sampai selesai di tahun ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.